Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD gitu. Oke, sini pertama mungkin kita enaknya bahas untuk GBP USD dulu ya. GBP USD ini kalau kita lihat memang hasil dari news ya yang kemarin malam nih ya. Itu kan kurang bagus untuk si USD. Untuk si sebenarnya untuk si USD ya, itu dimana kalau kita lihat juga dari hasil ADP itu minus ya, dari 157 ke 150, kemudian jobless claim dari 234 ke 238 ya, dan S&P Global Service itu yang bagus gitu teman-teman. Cuma memang untuk news utamanya itu ya tetap ada di bagian ADP ya, di sini sama di jobless claim gitu, karena untuk minggu ini kan ada report ketenagakerjaan gitu ya teman-teman ya. Nah, inilah yang membuat sebenarnya si GBP USD ini ya naik ya cukup tinggi gitu. Dan naiknya itu kalau kita lihat juga untuk kemarin itu dia dari level 2691 ya. Dari sini dia breakout, kemudian dia lanjut naik sampai ke level harga kurang lebih di 2763 gitu. Dengan kenaikan tertinggi itu di 2775 gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi memang secara movement ya atau pergerakan ya, di sini si GBP USD dia sudah breakout dari current height-nya dia, yang menunjukkan bahwa sebenarnya secara pergerakan itu dia sudah masukin fase transisi tren gitu. Artinya transisi tren itu bisa diartikan sebagai perpindahan tren ya, dari uptrend, dari downtrend ke uptrend gitu teman-teman. Karena kan ini ada satu ya, kenapa kita sebut ini sebagai masuk ya fase transisi tren. Ya, ini kita lihat dulu ya untuk bagian-bagiannya. Nah, ini bukan uptrend ya, tapi masuk masa transisi gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan struktur harga turun. Oke. Ini struktur harga turun. Lalu kalau kita lihat yang pertama dia sudah break dari area 2700 gitu, atau di kalau kita lihat di sini tuh kurang lebih ada di level harga 2703 plus ya gitu. Ini udah break nih gitu ya kan. Kemudian dia juga sudah break dari level harga di sini di 2733 gitu. Jadi memang sudah ada dua area yang memang sudah di breakout oleh si GBP USD, dan menunjukkan bahwa sebenarnya GBP USD sudah memasukin masa atau sedang memasukin masa transisi tren gitu. Jadi bukan uptrend ya, tapi masa transisi. Masa transisi ini akan berubah menjadi uptrend ketika dia berhasil ya naik kembali ya di atas si spike ini gitu. Jadi misalkan dia turun nih, oke, turun terus naik lagi. Nah, ini kan bikin area bos baru ya. Nah, bos baru. Nah, ini baru kita sebut sebagai masa uptrend gitu. Tapi selama dia belum ada bos ya, selama belum ada ini dan baru masuk CHOTS ya atau change of character, itu kita sebut sebagai masa transisi trend. Yang artinya sewaktu-waktu kalau misalnya memang ada konfirmasi dia untuk turun ya, dia itu bisa turun kembali untuk dites ke level terendah di sini gitu. Karena ini baru transisi. Jadi masa transisi trend ini tuh belum tentu berhasil ya untuk si GBP USD sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngomongin resisten, ya, yang pertama itu ada resisten di sini, ini resisten pertama, kemudian ini resisten kedua ya. Nah, tertingginya itu masih dipegang oleh resisten di level harga ini nih, di sini ya. Tertinggi itu masih di 2857 sampai 2884 gitu. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita lihat juga ya, selama masa transisi tren ini ya, dia juga masih tertahan di area trendline ya. Ini kan breakout ya. Di sini resisten, ini resisten gitu. Jadi memang kecenderungannya sebenarnya masih lebih condong untuk turun ya kalau kita lihat di sini. Tapi memang kalau dari hasil data news yang ada untuk hari Jumat nanti, memang lebih potensial ya untuk naik ke atas gitu. Targetnya di bisa ke 2791 sampai 2811 gitu, teman-teman. Target kenaikan untuk hari Jumat nanti saya sih lihatnya di sini ya gitu. Ini baru nanti saya cari area untuk sell kembali ke bawah gitu. Kalau di atas 28 baru kita cari buy lagi gitu. Oke. Sellnya di mana, Bang? Sellnya di sini gitu. Kalau untuk hari Jumat misalkan dia naik dan memang hasil data NFP itu sudah selesai semua gitu, targetnya nanti di sini 1 2 ya kan 3 sampai ternaikin di sini lagi gitu. Oke. Nah, itu untuk
GBP USD kalau kita bahas naiknya gitu. Nah, ini bisa nggak sih Bang kita mau ngambil sell point? Kalau kita mau ngambil sell point di sini bisa gitu. Cuma untuk hari ini karena Amerika lagi libur ya. Jadi potensinya sih ini sideways doang. Jadi belum ada movement yang cukup menarik gitu, teman-teman. Dan kita juga lebih baik tunggu besok pada saat NFP ya. Semoga dia naik lagi sehingga kita bisa dapat harga yang lebih bagus ya di atas sini gitu, teman-teman. Gitu. Oke, itu untuk GBP USD. Kemudian kita mulai lagi dari Euro USD. Nah, sama gitu ya. Kalau untuk Euro, karena kemarin hasil dari si ADP ya, dan juga jobs claim kurang bagus, kan DXY turun nih ya, jeblok turun gitu sampai ke area support di 105.11 gitu. Nah, si euro ini juga sama, dia ikut naik sampai ke area resisten tinggi dia ya, ini cukup tinggi kalau kita lihat ya, ini ada area breakout dia juga itu di 798 sampai 822 gitu, teman-teman. Dan jika memang hasil dari NFP nanti di hari Jumat ya, si DXY itu kurang bagus lagi hasilnya ya, maka si euro ini bisa melanjutkan kenaikan dengan target di 8523 gitu ya. Di sini target naiknya kalau saya lihat gitu. Sampai tertingginya itu bisa ke level harga 890 ya sampai 9210. Nah, ini baru kalau ditanya ini baru jadi area sell saya nih. Sell point ini jadi sell point saya juga gitu. Jadi ada 2 sell point untuk Jumat nanti gitu. Nah Bang, kalau ini karena resisten apakah bisa jadi sell point? Bisa aja gitu, tapi nanggung gitu teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kan market US libur gitu ya. Market US libur otomatis pergerakan pasti akan cenderung untuk sideways gitu. Jadi not much movement ya untuk si major pair. Ya terutama gold itu sendiri gitu, teman-teman. Apalagi euro kan ngikutin DXY banget gitu kan ya. Jadi memang much better sih kita tunggu besok ya, pada saat malam setelah NFP ya, data rilis kan enak tuh, kita udah tahu kemana ranahnya gitu, baru kita mulai entry gitu, teman-teman. Oke, jadi kalau saya personal sih saya akan tunggu besok gitu setelah rilis data NFP gitu, baru saya coba lihat untuk entry di mana. Jadi ini bisa jadi set point 1 2 ini 3 gitu, jadi 3 sell point gitu. Tapi yang memang target saya kalau memang hasil NFP ya jelek ya, target saya ini ada di 1 sama 2 ini gitu ya. Ini masih jadi area WNS saya lah gitu, WNS ya, WNC gitu, teman-teman. Targetnya di mana Bang? Kalau 2 berarti targetnya 1, kalau 3 targetnya 2 gitu. Nah, kalau buy point ya kita tunggu dia breakout dari 822 dulu ya. Ini biasa sih pakainya typing setup ya gitu pada saat news gitu. Tapi ya let's see nanti besok bagaimana gitu ya, teman-teman ya. Oke, buy zone itu saya belum ketemu ya, karena memang kalau dari euro sendiri dia masih mempertahankan downtrendnya dia gitu. Nah, buy zone ini belum ada karena euro itu dikatakan masuk masa transisi trend ketika dia bisa berhasil break dari 8523 gitu, teman-teman ya. Break dari sini baru dia masuk masa transisi trend gitu. Oke. Ya mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.